Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Nah, tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Tetap menjaga imun tubuh agar selalu sehat, kuat, dan aktivitas kita akan berjalan dengan lancar. Oke, sekarang kita bahas materi bab 6 kelas 7, materi PPKN bab 6 kelas 7, yaitu tentang daerah dalam kerangka NKRI, ya. Kita bahas masuk ke poin pertama dulu, ya. Poin pertama itu tentang perjuangan tentang perjuangan menuju NKRI. Perjuangan menuju NKRI ya. Nah, siapa sih yang masih belum tahu apa artinya NKRI ini ya? Nah, saya harap kalian semua udah tahu. Nggak mungkin lah nggak tahu ya, pasti kalian tahu ya. NKRI ini artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekarang kita mau bahas gimana sih perjuangan kita untuk menuju menjadi negara yang satu ini, negara yang bersatu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam pulau kan, banyak pulau. Nah, jadi gimana sih dengan pulau yang banyak ini, tapi kita masih bisa menjadi negara yang satu gitu, masih tetap bisa bersatu gitu. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai itu ya. Nah, kita mulai yang pertama, kalian jangan pernah lupakan tentang penjajahan di Indonesia ya. Jadi sebelum ada persatuan, kita itu pernah mengalami yang namanya masa-masa sulit ya, masa-masa penjajahan itu kita pernah merasakannya ya. Jadi salah satu faktor kita itu muncul atau terbentuknya NKRI itu salah satu faktornya karena Jepang menyerah ya. Nah, kepada siapa Jepang menyerah? Kepada sekutu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah sekutunya Jepang? Siapakah sekutunya Jepang? Dan kota apa yang diserang? Kota apa yang pada saat itu hancur sehingga Jepang itu menyerah ya. Nah, pasti kalian udah ingat, yaitu salah satu kotanya adalah kota Hiroshima dan Nagasaki ya. Nah, yang mana kota Hiroshima dan Nagasaki itu dia menjadi terdapat kota yang sangat strategis sehingga Jepang itu titik sentralnya kota itu pada saat kami sudah nggak sanggup lagi, kami harus membenahi kota kami dulu ya kan, karena kan dalam posisi seperti ini Jepang itu lagi porak-poranda juga. Jadi gimana dia mau menjajah negara lain sedangkan negara dia juga harus mendapatkan perhatian yang lebih ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi salah satu faktor yang membuat Indonesia ini menjadi satu itu adalah karena Jepang itu menyerah pada sekutu ya. Jadi di sini kita kasih note kota Hiroshima dan Nagasaki ya. Ini adalah kota yang pada saat itu diserang sehingga Jepang menyerah dan Jepang mulai melunak atau mulai melupakan penjajahannya di Indonesia sehingga dia harus cepat-cepat membenahi negaranya karena pada saat itu negaranya lebih membutuhkan perhatian ya. Gimana dia mau menjajah negara orang sementara negara dia sendiri juga sangat membutuhkan perhatian, bahkan lebih rusak daripada negara yang mau dia jajah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu selain Jepang menyerah,
golongan muda mendesak golongan tua, ya. Nah, jadi di sini ada terbagi menjadi dua kelompok, ya. Ada kelompok muda dan ada kelompok tua, gitu. Nah, yang mau kita bahas di sini, kenapa sih golongan muda ini berani mendesak golongan tua, ya? Jadi, pada saat itu, karena posisi Jepang sudah menyerah, nah, jadi golongan muda ini dia berpikir, oh, sepertinya ini waktu yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi. Nah, kenapa tidak, ya kan? Karena pada saat itu, negara Indonesia sedang mengalami kekosongan pemimpinan. Maksudnya, tidak ada negara yang memegang posisi Indonesia pada saat itu. Jadi, Indonesia memang benar-benar kosong. Nah, jadi golongan muda itu mereka berpikir, oh ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa? Karena Jepang waktu itu kondisinya sangat lemah. Jadi jika kita melakukan sesuatu, sulit untuk Jepang untuk melakukan perlawanan, istilahnya seperti itu, ya. Jadi golongan muda ini menyampaikan usulnya kepada golongan tua, ya. Tapi diterima tidak sama golongan tua? Golongan tua itu dia merasa sulit untuk menerima pendapat dari golongan muda, sehingga golongan muda ingin sekali mengajak golongan tua ini untuk berdiskusi. Namun, golongan muda ini takut. Kenapa? Walaupun Indonesia sudah tidak dijajah lagi oleh Jepang, tapi beberapa orang Jepang itu masih ada di Indonesia. Istilahnya mereka masih berkeliaran di Indonesia. Jadi, namun golongan muda ini dia nggak hilang arah. Jadi golongan muda membawa atau melakukan strategi baru. Golongan muda dia membawa golongan tua untuk pergi ke Rengas Dengklok, ya. Jadi jadi golongan muda membawa golongan tua untuk pergi ke Rengas Dengklok. Nah, ke Rengas Dengklok, ya. Nah, sekarang siapa yang udah tahu apa itu Rengas Dengklok, ya? Jadi, nah, di Rengas Dengklok inilah golongan muda berdiskusi bersama golongan tua. Jadi di Rengas Dengklok ini golongan muda memang sangat terbuka saat berdiskusi dengan golongan tua. Kenapa sih golongan muda capek-capek membawa golongan tua ke Rengas Dengklok? Cuman untuk berdiskusi aja, ya kan? Nah, salah satu alasannya golongan muda ini takut bahwa golongan tua itu dipengaruhi oleh Jepang. Ya, jika golongan tua mendapat pengaruh dari Jepang, bisa-bisa kita tidak jadi merdeka. Kenapa? Karena golongan tua pasti akan mendengarkan hasutan ataupun rayuan dari Jepang. Seperti itu, ya. Jadi di Rengas Dengklok itu kejadiannya pada tanggal 16 Agustus 1945, ya. Rengas Dengklok itu kejadian pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, selanjutnya setelah dari Rengas Dengklok ini, golongan tua mereka berpikir, oh, sepertinya benar juga ya apa yang dibilang sama golongan muda ini. Gimana ya? Yaudah deh, bisa kita coba, kata golongan tua, gitu. Jadi, golongan tua dan golongan muda langsung mencari tempat. Keesokan harinya, ya, berarti tanggal berapa? Tanggal 17, ya. 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, golongan muda dan golongan tua langsung mencari tempat. Mencari tempat untuk apa? Mereka mau menyusun
teks proklamasi. Pada tanggal keesokan harinya, 17 Agustus 1945, tadi kan Rengas Dengklok 16 ya. Nah, ini keesokan harinya berarti 17 Agustus 1945, itu mereka mencari tempat untuk menyusun teks proklamasi. Nah, itu. Jadi mereka udah dapat nih tempat. Ternyata tempat yang mereka dapat ini mereka dapat tempat di kediaman di rumah Laksamana Maeda atau di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Ya. Nah, nih, jadi saya ulangin lagi ya. Jadi golongan muda kan mereka mau berdiskusi nih dengan golongan tua. Ya, golongan muda mereka mau berdiskusi dengan golongan tua tentang sepertinya kita harus melaksanakan proklamasi nih. Tapi golongan muda dia nggak berani untuk berdiskusi di Jakarta karena takutnya golongan tua itu mendapatkan hasutan oleh Jepang. Karena walaupun Jepang itu sudah posisinya sudah lemah, tapi Jepang masih beredar atau Jepang masih berkeliaran di Indonesia gitu. Karena posisinya itu golongan tua ini dia dekat dengan Jepang. Jadi gimana caranya supaya golongan muda ini bisa berbicara dengan golongan tua? Itu mereka membawa atau istilahnya mereka menculik golongan tua untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Ya, nah Rengas Dengklok itu kejadiannya pada tanggal 16 Agustus 1945. Ya, jadi di Rengas Dengklok inilah mereka berdiskusi, mereka berbicara, dikasihlah pendapatnya atau dibukakanlah pemikiran pendapat tentang oleh golongan muda tentang ini loh kalau kita melakukan proklamasi sekarang, ini loh dampak positifnya seperti itu. Jadi dengan proses diskusi yang panjang yang cukup alot, ternyata golongan tua ya setuju. Jadi keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu mereka cepat-cepat mencari tempat untuk menyusun teks proklamasi. Menyusun teks proklamasi. Ya. Nah, setelah dapat tempatnya, di mana mereka dapat tempat? Mereka menyepakati untuk menyusun teks proklamasi itu di rumah Laksamana Maeda. Tempatnya itu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Selanjutnya, setelah teks proklamasi itu jadi, ya. Teks proklamasi jadi, selanjutnya, setelah teks proklamasi itu jadi, Sukarni dia salah satu jadi setelah teks proklamasi ini jadi, Sukarni yaitu salah satu pimpinan golongan muda, itu dia punya pendapat bahwa teks proklamasi ini harus ada yang menandatangani, ya kan? Nah, jadi dia mengusulkanlah Soekarno-Hatta yang menandatangani teks proklamasi ini menggunakan atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Sayuti Melik, ya, dia berperan untuk mengetik naskah
dengan beberapa perubahan, ya. Sayuti Melik waktu itu dia mengetik naskah, tapi naskah yang udah disusun itu dilakukan satu perombakan atau perubahan. Nah, perubahannya itu apa? Yang pertama, itu kata tempo. Yang pertama, kata tempo diganti dengan tempo, ya. Jadi pada saat itu pertama kali itu ditulis tempo. Sekarang saat Sayuti mau mengetiknya itu diganti dengan tempo. Terus yang kedua, wakil bangsa Indonesia itu diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, Jakarta 17 Agustus 05 diganti dengan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Ya. Nah, ini dia beberapa perubahan yang diganti oleh Sayuti Melik saat dia mengetik naskah teks proklamasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir dari perjuangan menuju NKRI ini. Nah, setelah itu baru pembacaan teks proklamasi. Nah, jadi pada tanggal 17 di hari yang sama, 1945. Nah, jam berapa? Pukul 19.45, jam 10. Nah, dibacakanlah teks proklamasi. Dibacakan teks proklamasi. Di mana dibacakannya? Teks proklamasi itu dibacakan di depan rumah Soekarno atau di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, jadi setelah ada proklamasi ini, berarti sudah disahkanlah bahwa Indonesia itu sudah merdeka dan bentuk negara kita itu adalah republik. Nah, selanjutnya pada saat itu dikibarkanlah bendera merah putih saat setelah proses pembacaan teks proklamasi ini, dikibarkanlah bendera merah putih oleh Suhud dan Latif. Nah, secara spontan masyarakat ataupun peserta yang hadir di sekitaran itu yang melihat saat Soekarno membacakan teks proklamasi itu, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga sampai sekarang saat bendera dinyanyikan itu selalu diiringi dengan lagu Indonesia Raya, seperti itu. Nah, ini materi kita bab 6, ya. Poin pertama itu poin tentang perjuangan menuju NKRI. Nah, saya harap kalian bisa mengerti ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Thank you. Assalamualaikum.